Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan. Jadi metode yang pertama dalam belajar itu adalah ini. Fa'amal amrul awal, ya. Ini dia, fa hifdhu matnin jami'in lirrajihi, ya. Yaitu menghafal matan yang mu'tamad, ya, di kalangan para ulama yang menggeluti bidang itu. Maka kata beliau di sini, fala budda min hifdhin, maka mesti menghafal. Kalau belajar itu ya, mesti menghafal ilmu itu. Wa man dhanna annahu yanalu al-ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhala. Barang siapa yang menyangka dia bisa mendapatkan ilmu tanpa menghafal, maka ini adalah dia sedang mencari sesuatu yang mustahil. Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, wal mahfuzul muawwalu alaihi, dan yang dihafal itu adalah huwal matnul jami'u lirrajih, ay al-mu'tamadu inda ahli al-fanni. Ya. Itu dia menghafal kitab yang mu'tamad di kalangan para ulama yang memang menggeluti bidang itu, ya. Fala yantafi'u talibun yahfazul maghmura fi fannin wa yatruku masyhurah. Maka seorang penuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan manfaat, ya, dengan menghafal kitab-kitab yang kurang terkenal dan meninggalkan kitab-kitab yang terkenal. Beliau mencontohkan di sini, kaman yahfazu alfiyatal athari fi nahwi wa yatruku alfiyata ibni Malik. Seperti orang yang menghafal alfiyah athari dalam bidang ilmu nahu, namun dia meninggalkan alfiyah ibni Malik, ya. Alfiyah ibnu Malik itu jauh lebih masyhur dan lebih dikenal di kalangan para ulama nahu, ya. Malah dia menghafal alfiyah al-athari. Ini kurang tepat, ya. Alfiyah al-athari itu asing, ya. Meskipun ada, cuma asing gitu. Maka penuntut ilmu itu hendaknya menghafal matan yang memang itu mu'tamad di kalangan ahlul ilmi. Contohnya umpama kalau mau belajar belajar akidah, ya. Maka ya, matan-matan yang dihafal itu seperti Salasatul Usul gitu, ya. Seperti Salasatul Usul, kemudian Al-Qawaidul Arba', kemudian Fadlul Islam, ya, Kasyfus Syubhat, Kitabut Tauhid, ya. Ini kitab-kitab yang dihafal seperti itu. Karena itu kitab yang mu'tamad di kalangan para ulama. Seperti juga Al-Aqidah Al-Wasithiyah, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, wa ammal amru tsani, metode yang kedua adalah fa akhdhuhu ala mufidin nasihin, itu mengambil ilmu itu dari guru yang mufid lagi nasih. Jadi dua sifat guru itu, mufid dan nasih. Mufid dan nasih. Ya, fatabza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu. Ya. Engkau belajar dari seorang syekh di mana engkau bisa memahami makna-makna yang terkandung, berusaha memahami makna-makna yang terkandung di kitab tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya nggak bisa belajar sendiri, itu nggak bisa. Belajar sendiri tanpa guru itu ya nggak bisa, susah seperti itu, ya. Ya, kemudian di sini beliau mengatakan yattasifu bihadzaini alwasfaini. Nah, seorang guru ini memiliki dua sifat yang disebutkan dalam bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Murtadha Az-Zabidi tadi. Yang pertama adalah sifat guru. Sifat guru yang pertama, ini sifat guru yang pertama. Yang pertama adalah ini, wa awwaluha al-ifadah. Sifat yang pertama dari syekh, guru yang diambil ilmunya itu adalah dia memiliki al-ifadah. Al-ifadah itu apa? Wa hiyal ahliyatu fil ilmi, yaitu dia memiliki ahliyah dalam ilmu yang diajarkan. Dia memiliki
kapabilitas terhadap ilmu yang diajarkan. Contohnya kalau dia umpama belajar ilmu tauhid, maka hendaknya dia belajar ilmu tauhid dari guru yang memang kompeten dalam bidang itu. Ya, kalau dia mengajarkan Thalathatul Usul, ya guru itu dia sudah memahami kitab itu. Ya, pernah belajar. Ya, jangan sampai guru yang mengajarkan itu guru yang belum paham. Guru yang tidak memiliki kompeten dalam ilmu tersebut. Ya. Sehingga kalau dia belajar dari guru yang tidak paham, ya apa yang mau diberikan? Apa yang mau diajari gitu ya. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqihi hatta adrak. Maka itu diketahui dengan orang tersebut menuntut ilmu, kemudian dia bertalaki sampai dia bisa. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi, sehingga dia memiliki malakah yang kuat, kemampuan yang kuat dalam bidang ilmu tersebut. Ya. Ini cara belajar. Dan ini syarat guru. Jadi guru yang diambil ilmunya itu guru yang memang dia menguasai bidang yang diajarkan. Jangan sampai guru itu setengah-setengah gitu. Karena kalau setengah-setengah nanti dia nggak bisa mengajarkan orang. Terlebih kalau pengen buru-buru jadi ustaz, buru-buru jadi naik panggung, buru-buru ingin mendapatkan kursi, ini apa ini gitu ya. Yang namanya ilmu itu ya butuh perjuangan, butuh ya usaha gitu ya. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wal aslu fi hadza, asal dalil dalam masalah ini adalah asal itu kan bisa berarti dalil ya. Kalau belajar usul fikih nanti al-asal itu banyak artinya. Di antaranya adalah dalil. Nah, di sini artinya dalil. Wal aslu fi hadza, dalilnya adalah ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi. Qala haddatsana Zuhair bin Harb wa Uthman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an al-A'mash an Abdullah bin Abdullah an Sa'id bin Jubair an kita baca dulu ya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Zuhair bin Harb dan Uthman bin Abi Syaibah. Keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Jarir dari A'mash, dari Abdullah bin Abdullah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Tasma'un, kalian mendengarkan ilmu, wa yusma'u minkum, dan ilmu itu didengarkan dari kalian, wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan ilmu itu didengarkan dari orang yang mendengar dari kalian. Artinya ilmu itu ya mesti talaki, mesti dari guru ke guru gitu. Gak bisa ilmu itu kemudian ambil kitab baca sendiri, itu gak bisa. Ilmu itu adalah ya belajar dari guru. Tasma'un, kata Nabi SAW, kalian mendengar. Wa yusma'u minkum, dan ilmu itu didengarkan dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan ilmu itu didengarkan dari orang yang mendengarkan kalian ya. Nah, ini dalilnya. Fa isnaduhu qawi, dan isnad hadis ini adalah qawi ya. Kemudian beliau mengatakan wal ibratu bi umumil khitab, dan ibrah itu dilihat dari keumuman khitab, keumuman khitab ya, la bi khususil mukhatab, bukan dari segi kekhususan orang yang diajak berbicara. Ini kan Nabi SAW berbicara kepada para sahabat, kemudian menceritakan tentang orang-orang yang belajar dari sahabat. Nah, hadis ini, khitab ini, sabda Nabi SAW ini meskipun diarahkan ke sahabat, tapi ini berlaku umum, bukan khusus bagi mereka. Maka beliau mengatakan di sini, fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhil ummati an ya'khudhahu al-khalifu anis salif. Maka di antara rambu-rambu ilmu di tengah-tengah umat ini adalah, yaitu orang yang belakangan mengambil ilmu dari orang yang lebih terdahulu. Artinya
belajar gitu ya, belajar talaki secara langsung. Nggak bisa kalau hanya sekedar baca, itu nggak bisa. Mesti belajar dari guru. Ada guru yang mentalqin ilmu itu kepada kita, ada guru itu yang memasukkan ilmu itu ke hati kita, yang berusaha masukkan ilmu itu ke hati kita. Ada guru yang mengajari, ada ustaz yang mengajari, ya. Wa amal wasfu tsani, adapun sifat yang kedua dari guru, fahuwa an-nasihah, yaitu an-nasihah. Dan maksud dari nasihat ini, wa tajma'u ma'nayaini itsnaini. Dan maksud dari nasihat ini dua hal. Yang pertama adalah salahiyatus syaikhi lil ibtida'i bihi, yaitu syekhnya itu, gurunya itu bisa untuk menjadi orang yang diikuti. Dalam artinya dia memiliki qudwah yang baik, dia memiliki suri tauladan yang baik, ya. Walihtida'u bihadihi wa dallihi wa samtihi, ya, memiliki suri tauladan yang baik, sehingga orang itu selain mengambil ilmunya, mengambil juga sifatnya, sikapnya, akhlaknya, muruahnya, ya. Makanya yang nggak didapati dengan membaca. Jadi ketika kita bermajelis ilmu, banyak hal yang kita dapatkan dari guru yang kita tidak dapatkan di kitab, ya. Banyak hal yang di majelis ilmu itu kita dapatkan, dan itu tidak kita dapatkan di kitab. Kenapa? Karena ilmu itu bukan sekedar maklumat yang tertulis, ya. Ilmu itu luas, ikhwan. Ilmu itu banyak yang kita dapati dari talaki langsung ketika kita bermajelis ilmu. Bagaimana kesabaran guru, bagaimana akhlaknya, bagaimana muruahnya, bagaimana dia bermuamalah dengan talib yang jahil, bagaimana dia bermuamalah dengan talib yang malas. Ini semua kita dapatkan di majelis ilmu, ya. Wal akhar, dan makna nasihat yang kedua adalah ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim, itu dia mengetahui metode mengajar, bihaitsu yuhsinu ta'lima al-muta'allim, ya, dia bagus dalam mengajarkan murid, ya. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu, dia mengetahui mana yang maslahat bagi murid, mana yang mudarat baginya. Enggak mungkin kan baru-baru awal belajar kemudian belajar kitab-kitab yang besar, belajar langsung Fathul Bari atau Al-Minhaj, Sahih Muslim. Nah, ini kurang tepat dalam awal belajar. Kenapa? Karena guru yang baik itu dia mengetahui apa yang maslahat bagi muridnya, mana yang mudarat bagi muridnya, ya. Dia belajar mengajarkan murid-muridnya itu kitab-kitab dasar, ya. Kalau kitab-kitab besar itu nanti itu makanan khusus, itu murid-murid khusus, gitu ya. Maka di sini pentingnya peran guru itu. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu, ya. Dia mengetahui apa yang maslahat bagi muridnya, apa yang mudarat bagi muridnya. Jangan sampai guru itu begitu ngajar langsung kitab yang besar gitu. Kitab yang besar ini susah untuk dipelajari. Bukan saatnya mereka belajar kitab-kitab yang besar gitu ya. Tiba-tiba bahas kitab yang besar gitu ya. Ini kurang tepat. Jadi mulai dari yang dasar. Ya kayak orang naik tangga itu kan gak mungkin langsung ke tangga yang paling atas, ya. Belum menyebutkan di sini wafqa tarbiyatil ilmiyah allati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat, sesuai dengan tarbiyah ilmiah yang disebutkan oleh asy-Syatibi dalam al-muwafaqat. Jadi Imam asy-Syatibi rahimahullah dalam al-muwafaqat menulis, ya, bagaimana tentang tarbiyah ilmiah, pendidikan ilmu yang baik itu gimana. Sebenarnya sudah ada di kitab-kitab para ulama, ya. Metode belajar, kemudian kurikulum yang tepat itu sudah dituliskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Tentu sekali lagi mesti ada guru yang membimbing, ya. Gak bisa belajar sendiri itu. Nah, inilah cara belajar. Silakan di murajaah pembahasan ini sangat penting sekali, tentu bagi orang yang mencari ilmu. Nah, demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
narakum ala khair insyaallah subhanahu wa ta'ala.